menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 258 tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, maka dilaksanakan rapat koordinasi terkait tugas-tugas teknis TPID yang dilaksanakan pada Selasa 20 Juni 2023 bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya. Basalamah menyampaikan, dengan dikeluarkannya SK Gubernur Maluku, maka diperlukan strategi dan langkah-langkah penanganan, serta inovasi yang nanti akan memberikan dampak akselerasi terhadap pengendalian inflasi. Provinsi Maluku hari ini dari jam 2 sampai hari ini kita telah melakukan satu pertemuan yang sifatnya cukup maraton berkait dengan implementasi dan kerja-kerja konkret kita sehubungan dengan telah dikeluarkannya keputusan Gubernur nomor 258 tahun 2023 mengenai Tim Pengendali Inflasi Daerah tingkat Provinsi Maluku, yang di dalamnya berisikan susunan keanggotaannya sebagaimana yang kita sudah bagikan. Yang kedua, di dalam pertemuan tadi berkaitan dengan strategi langkah-langkah penanganan dan inovasi yang nanti akan memberikan akselerasi dampak secara sistemik, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi berdasarkan masukan, saran, kritikan, dan diskusi yang berkembang pada pertemuan hari ini, maka saya coba menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Maluku sesuai dengan keputusan Gubernur berkomitmen penuh untuk mencarikan strategi penanganan dan langkah-langkah cepat di dalam upaya mengendalikan inflasi kita di bulan-bulan berikutnya. Untuk itu maka langkah awal yang harus diperlukan kita adalah yang pertama, kita harus memiliki neraca produksi yang komprehensif yang di dalamnya berisikan faktor-faktor musim, baik itu di tingkat on-farm yang berbasis pertanian maupun perikanan dan OPD-OPD lain yang berbasis sektor. Neraca produksi ini kita sangat membutuhkan sebagai proses awal di dalam pengambilan proses kebijakan. Untuk itu template ini saya mintakan Pak Ega untuk membuatkan form. Nanti akan disampaikan, diisikan oleh OPD masing-masing dan nanti akan dipresentasikan. Hal ini kita memerlukan sebagaimana saran dari tadi Pak Kejati dan Pak Panglima di dalam rangka early warning system. Itu pertama. Setelah itu kita memiliki, maka kita wajib memiliki yang namanya neraca pangan yang kekinian, Pak. Up to date, berdasarkan stok-stok yang kita miliki day by day, Pak. Jadi metodologi pengendalian dan mengintervensi inflasi ini harus lebih akseleratif, Pak. Mengingat setiap minggu Pak Mendagri dan seluruh Indonesia melakukan pertemuan, dan disitulah kita diberikan progres. Dan ini kita akan laporkan ke Bapak-Bapak Gubernur. Untuk itu kita mohon Inspektorat untuk juga melakukan asistensi ini terhadap OPD berkaitan dengan kinerja, Pak. Karena ini adalah bagian dari KPI yang sudah diperintahkan Presiden dan Pak Gubernur. Jadi key indikator performance yang ada di OPD, salah satu indikator ukurannya adalah dia bisa mengendalikan inflasi dari sektor dia sendiri, Pak. Poin kedua ini saya mintakan Badan Ketahanan Pangan bersama Indak segera besok atau lusa cari waktu kita susunkan neraca pangan. Saya siap untuk bersama-sama dengan ini sebagai landasan atau sebagai representasi data yang kita miliki dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena tidak cukup yang kita miliki adalah data harga. Harga adalah variabel akhir, tapi kita mau melihat kondisi kita the next 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tentu berhubungan ini dengan faktor internal dan faktor eksternal. Adapun neraca pangan itu kita susun berdasarkan stok awal per Juni, kemudian produksi kita berapa, yang kedua yang masuk berapa, yang keluar berapa, kebutuhan konsumsi kita berapa, berdasarkan produksi dan konsumsi apakah kita surplus atau kita defisit. Kalau kita surplus, bagaimana kita melakukan pemetaan? Ini berkorelasi dengan harga. Bila mana harga naik dan stok barang ada, maka ada stunting. Perlu pengawasan lebih insentif untuk turun ke lapangan. Tetapi kalau emergency system yang tadi disampaikan oleh Kadis Pertanian, bahwa misalkan cabai kita butuh, kalau kita defisit, bagaimana kita mengantisipasinya sudah tidak berulang berdampak kepada indeks harga konsumen. Maka kerjasama antar daerah disampaikan oleh Kepala BI tadi menjadi penting. Berapa kita punya kebutuhan, siapa yang nanti pelaku yang nanti memainkan ini. Nanti Kadis Indak akan cari pemainnya. Kita cari di provinsi mana yang murah untuk bentuk intervensi yang sifatnya temporary system. Ya, yang ketiga, manajemen supply chain ini juga menjadi penting. Saya berharap Dinas Perhubungan yang tadi sudah berkomitmen memainkan peran ini secara totalitas, Pak. Ada kebijakan pusat yang melakukan subsidi terhadap biaya transportasi. Dan yang kedua, dampak dari harga tiket. Minggu depan Bapak sudah presentasikan, memperjelas kita apa hasilnya dari dampak ini. Dan kita tidak mau lagi sumbangan dari kenaikan harga tiket dan seterusnya ini akan bisa berdampak kepada kita, ya. Yang keempat, Badan Pangan, Dinas Pangan membuatkan dashboard, sistem informasi yang berbasis digitalisasi, memberikan informasi kepada publik supaya publik bisa merespon apa kerja-kerja oleh tim TPID, oleh pemerintah provinsi bersama-sama dengan kita semua, berdasarkan sistem informasi harga yang dipasang di pasar pagi, siang, dan sore, dan itu terkonek dengan kita sebagai bentuk edukasi kepada konsumen. Di sini tempatnya Anda lihat harga. Bacaan ini seperti kita bacaan falas, Pak. Ya, jadi pilot project ini ada di Pasar Merdeka. Untuk tahap awal, Bapak bisa koordinasikan itu dengan nanti Kepala BI tadi, kita rapatkan khusus, dan saya kira itu nggak gede-gede juga anggarannya, ya, supaya kita bisa running ini, Pak. Kemudian poin yang berikutnya, menyikapi cuaca ekstrim, yang tadi dari BMG, harus kita ada antisipasi early warning system, putusnya jalur transportasi dan seterusnya. Maka itu Biro Ekonomi segera buatkan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrim. Langkah-langkah penanganan secara komprehensif di setiap kabupaten kota, pemetaannya seperti apa. Bila putusnya jalur logistik, bagaimana kita mengatasi ini. Dan saya berharap ada posko pengendalian ekstrim ini cuaca di salah satu dinas, tempatkan aja di Badan Ketahanan Pangan. Ya, jadi itu kalau ada pengaduan masyarakat dan berkaitan dengan misalkan hubungan dengan PLN atau hubungan dengan Pertamina atau hubungannya dengan Pelindo, cepat kita melakukan mapping. Dan ini sebagai bentuk untuk kita sampaikan ke pusat dan laporkan setiap hari, setiap Jumat kondisi harga apa yang ada di sana, termasuk barang-barang strategis yang ada di daerah kita. Itu yang kedua. Kemudian format stok yang tadi sudah kita sampaikan secara bersama-sama ini nanti diisikan setiap minggu sebelum Bapak Gubernur rapat dengan Pak Mendagri dan seluruh Pak Forkopimda, kita sudah memiliki satu data. Stok beras ada berapa? Ketahanan berapa lama? Ada di Bulog, ada di distributor, bisa kita deteksi, Pak. By data, valid, Pak. Sehingga kita bisa memperhitungkan berapa stok dan ketahanan, sehingga penguasaan kita di pasar kita bisa melakukan intervensi secara cepat.
Poin berikutnya, Dinas Indak akan mengundang distributor, khususnya komoditas-komoditas yang harus kita tangani, karena ini kita butuh public-private partnership, Pak. Kerja-kerja ini yang kita nggak bisa atasi, pedagang memainkan ini. Tugas kita adalah bagaimana memberikan challenge kepada mereka supaya mereka masuk dengan cepat, kita bisa kontrol dan kita bisa supply. Caranya bagaimana? Hitung defisit. Setiap komoditi yang tadi sudah kita bikinkan format, nanti kurang berapa? Nanti kita hubungkan keluar. Kita bisa memakai Pak Panglima, bisa dari kepolisian, bisa dari Pak Kejati yang tadi menjadi masukan. Itu bentuk intervensi kita bareng-bareng supaya bisa mengatasi, dan kita tahu persis kekuatan kita berapa untuk kita bisa melakukan penanganan diri di lapangan. Khusus untuk Pertamina, Dinas SDM segera lakukan kajian percepatan transformasi dari konsumsi minyak tanah menuju kepada LPG 3 kg. Kalau Bapak perlu itu belajar di provinsi yang lain, katakanlah di Sulawesi Selatan itu ada di sana. Ya, supaya cepat transformasi itu dengan pilot project Ambon. Pak Wali Kota sudah suarakan itu. Poin kedua, data mengenai BBM, utamanya subsidi negara, lebih khususnya lagi minyak tanah, dicek baik-baik berapa pengadaan, berapa distribusi, kemana dia pergi. Dan ini harus ada pengawasan dari pemerintah, karena disparitas harga subsidi dengan harga keekonomian itu jauh. Nah, minggu depan Bapak sudah berikan listening itu kepada kita, berapa stok, berapa ketangan di depo, kemudian ke distributornya berapa banyak ke agen. Agen menunjuk pangkalan berapa titik untuk Ambon, kabupaten yang lain, utamanya di 2 yang mengenai inflasi. Jangan ini jadi pemicu. Itu Pak, ya. Kemudian khususnya untuk Pelindo, Pak Nena, kita mungkin ada extraordinary lagi, ya, lewat Pelindo, karena ini kan bagian dari instruksi pusat juga. Jadi seluruh proses bongkar muat kecepatan, Pak, dalam mendistribusikan bahan pokok ini mohon untuk dapat diprioritaskan, Pak. Ya, sekali lagi mohon untuk diprioritaskan sebaik-baiknya, bicara dengan ekspedisi MKL-nya, dengan shipping line dan seterusnya, dan ini menjadi prioritas, Pak, supaya cepat nyampe ke masyarakat dan tidak menimbulkan kenaikan yang berlebihan gitu. Kemudian khusus juga untuk Bulog tadi, nanti akan berikan kita setiap minggu data, Pak, ya, berapa sudah didistribusi, dan yang paling penting setiap Bapak melakukan operasi pasar tetap melibatkan tim TPID, Pak. Bapak ada di mana, kalau Bapak butuh pengawalan, ada pengawalan dari teman-teman dari aparat untuk mengawali ini, sehingga sasaran targetnya akan bisa tercapai. Untuk itu, Pak Kadis Indak segera bicara dengan pemerintah kota, satu aja untuk Kota Ambon, kita membutuhkan yang namanya kios pengendali, Pak, sebagai representasi untuk menstabilisasi harga di situ dengan tetap tidak mengganggu pedagang. Misalkan di Pasar Mardika, itu ada kios, kita ambil satu aja, nanti distributor isi di dalam, Bulog isi di dalam, baru kita buat sistem di situ. Kalau setiap kita tugasin orang, Pak, tiap hari dia pantau harga, begitu kurang, kios pengendali main, kios pengendali barang, dan itu barang selalu tersedia, Pak. Jadi penetrasi market, harga di tingkat konsumen bisa cepat Bapak lakukan, supaya begitu ada masalah laksanakan. Nanti kita kasih order aja sama orang gitu loh. Ya, dari tiap-tiap dinas nanti kita tempatkan secara bergantian tiap hari, Pak. Utamanya di pusat-pusat pantauan BPS, Mardika, Batombera, dan kita akan lebarkan itu sampai ke Kota Tua, supaya kita bisa on progress ini bareng, Pak. Dan saya kira hasil pantauan BPS itu Senin dengan Selasa, begitu ya, Pak, Kepala BI. Dan saya kira ini kalau kita serius sih nggak terlalu susah-susah amat, Pak. Ya, dan yang berikutnya khusus untuk PLN, ya, kita berharap daya ini terus dioptimalkan, utamanya pada daerah-daerah yang nanti berhubungan dengan program kita, satu OPD, satu desa miskin. Jadi bagaimana Maluku Terang ini juga masuk dalam salah satu program prioritas. Saya kira Pak JM punya komitmen itu langsung ke Pak Gubernur,
ya, untuk bagaimana Maluku tidak lagi bermasalah dengan listrik, dan utamanya untuk UKM itu saya kira ada program-program CSR tolong untuk disupport seperti itu. Kemudian yang terakhir, Pak Kejati dan Pak dari Polda, dari TNI tadi sudah memberikan guidance kepada kita, siap 24 jam untuk melakukan asistensi dan resistensi berkaitan dengan pengamanan inflasi ini dari aspek mekanisme aturannya, dan itu menjadi mandatory. Tadi sudah Pak Asdatun sudah menyampaikan 24 jam terbuka, silakan konsultasi sama beliau supaya narasi-narasi ini dan prosedur ini, mekanisme ini akan berjalan secara baik sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Nah, untuk itu inspektorat akan memediasi ini, Pak, memfasilitasi. Jadi KPI yang kita investigasi adalah KPI yang berbasis pada kinerja, Pak. Jadi Bapak Presiden, Pak Gubernur juga sudah menyampaikan salah satu kinerja yang paling terpenting yang ada di pemerintahan sekarang hari ini adalah inflasi, Pak. Dan yang terakhir tadi, kita membutuhkan semacam operasi pasar atau OP, baik itu daerah program maupun program pusat, di dalam rangka penanganan temporary system. Siapapun di dalam anggota TPID yang melakukan itu untuk di-challenge di TPID supaya kita ketahui, kita nimbrung bersama-sama, ya.